Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali apa yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Semoga tayangan ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan lebih daripada itu dalam keadaan yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cinta kasih dan semangat yang sama untuk membangun kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam kedamaian, ketentraman, dan tentunya kebahagiaan yang berkeadilan untuk semua. Saudara-saudariku, hari-hari ini kita ketahui bersama bahwa seluruh pandangan, pendengaran, dan perhatian kita secara nasional pada umumnya tertuju pada Pulau Rempang, bagian dari Kota Batam, dari Kepulauan Riau, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita selain juga mendengar informasi ataupun juga melihat cuplikan-cuplikan video yang sampai atau bahkan liputan-liputan berita aktual yang ditayangkan oleh kanal-kanal televisi nasional dengan semua sumber yang bisa kita dapati, tentu kita merasakan keprihatinan yang sangat mendalam. Namun demikian juga tentu kita punya harapan-harapan yang terbaik pada program apapun untuk memakmurkan, membangun, dan menghadirkan kebahagiaan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari itu semua, bila diperkenankan untuk sedikit memberikan masukan yang boleh jadi bisa dipertimbangkan atau mungkin juga bisa menjadi satu masukan yang bila dipandang itu baik diterapkan dalam konteks ini, kami ingin menyampaikan beberapa masukan-masukan. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa di wilayah Rempang itu yang hangat sekarang dibincangkan ada 16 kampung tua yang tentunya segala macam informasi telah kita ketahui baik dari tinggalnya ratusan tahun yang lalu dari nenek moyang atau kakek moyang penduduk di sana, dan diantara mereka juga ada termasuk kalangan-kalangan pejuang. Pun demikian dengan berbagai macam memori, keindahan, dan etapa kehidupan yang telah ditempuh sampai dengan saat ini, bila kami diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun usulan barangkali, kiranya ini akan menjadi bagian yang sangat strategis bila tidak harus dikosongkan, tapi mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari landscape program eko yang akan dibangun itu. Bila sekiranya dari sekian banyak wilayah yang diharapkan bisa menjadi bagian dari sentral industri, juga ada perdagangan dan pariwisata, mungkin dari 3 bagian pokok besar itu atau skema lainnya, 16 kampung tua ini tidak harus dikosongkan atau bahkan direlokasi. Mungkin bisa ada satu rencana tertentu atau sketsa tertentu yang menata justru kampung ini menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan program yang akan disiapkan itu, sehingga bisa memberikan juga informasi, edukasi kepada para pengunjung kelak di masa yang akan datang, bahwa ada kampung yang bersejarah, mereka berkehidupan juga di sana, lalu dirawat juga oleh negara, dan dalam konteks ini pengembang juga bisa menjadikan itu bagian dari destinasi. Mungkin bukan hanya destinasi untuk wisata, tapi juga destinasi untuk edukasi, mengenal sejarah masa lalu, yang mungkin ini menjadi win-win solution, yang tidak harus menempatkan mereka sebagai objek relokasi, tapi dimasukkan dalam program itu yang boleh jadi ini akan menjadi lebih baik ketika desainnya disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan mereka. Saya kira juga insya Allah tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini, bila itu bisa dilakukan dengan tatanan-tatanan yang baik. Kemudian yang kedua, rasa-rasanya kita ini bersaudara. Kita diikat dengan dasar undang-undang kebangsaan yang sama, asas juga berbangsa yang sama. Kita punya undang-undang dasar 1945, kemudian juga kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan hal-hal lain, nilai-nilai kebangsaan lain yang semua itu kita sepakati mengikat kita menjadi satu persaudaraan, menyatukan kita dalam persatuan Indonesia. Asas persaudaraan ini saya kira menjadi penting bagi kita saat ini untuk sama-sama bersatu.
mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang hebat, sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan dan keadilan sosial untuk seluruh lapisan warga negara Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia yang bersaudara. TNI, Polri, Satpol PP, rakyat, pemangku pemerintahan, semua kita saudara. Dan asas persaudaraan itu senantiasa menampilkan dialog-dialog yang baik, yang membahagiakan, tidak saling menyakiti. Maka dari itu, usulan yang kedua, yang bila pun ini bisa barangkali dipandang oleh pemangku kepentingan yang memiliki program, bisa menjadi masukan yang baik, kami kira rencana-rencana yang kedua bagi masyarakat pun yang sudah siap untuk direlokasi atau program tadi akan ada baiknya dan banyak manfaatnya bila mungkin ditampilkan dialog dalam jangka waktu tertentu sebelum program itu dieksekusi atau dimulai, sehingga masyarakat juga tidak terkesan merasa mendadak sehingga harus terburu-buru melakukan sesuatu. Rasa-rasanya bila itu bisa kita optimalkan dengan, saya tidak bermaksud mengajari, mohon maaf, dan saya harap juga tidak tersinggung dan tidak marah. Ini hanya sekedar usulan yang bila diterima, alhamdulillah. Dirasa tidak baik pun Anda bisa abaikan. Ya, dalam konteks ini, hemat kami bila disampaikan dalam keadaan yang cukup teduh, cukup baik, diberikan jangka waktu, yang direlokasi tentunya juga di pihak pemangku kepentingan sudah menyiapkan lahan-lahan tertentu, disampaikan dengan baik, dibangunkan terlebih dahulu untuk mereka, sehingga ketika mereka pindah, ya itu sudah melihat ada kepastian-kepastian atau tempat sementara, mungkin juga di penampungan yang diberikan itu juga cukup jelas dengan jaminan yang utuh. Ya, seringkali terjadi di lapangan ketika kami menemani masyarakat yang sedang diuji dengan bencana, juga tidak mudah untuk berpindah ke tempat yang telah dijanjikan. Kadang-kadang prosesnya yang cukup rumit, kadang-kadang juga waktunya yang semakin memanjang, kemudian juga kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi karena bantuan yang kemudian diberikan ternyata pada durasi atau jangka waktu tertentu. Nah, ini butuh pendalaman-pendalaman tanpa bermaksud mengajari mungkin apa yang telah teman-teman atau pemangku kepentingan telah ketahui. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih penting lagi bagi kita semua. Semua kita, sekali lagi, kita satu bangsa, satu negeri, satu saudara yang sama. Jadi saya harap semuanya tidak saling menyakiti. Ya, walaupun mungkin ada fungsi-fungsi organik, baik itu di TNI, di Polri khususnya, ada juga beberapa di Satpol PP, tentu saya kira kita memandang semua masyarakatnya sebagai saudara, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang humanis. Dari masyarakat juga kita lihatlah, ya TNI, Polri kadang-kadang untuk menyampaikan perintah, bertindak di lapangan, kadang mereka juga lelah dan sebagainya, pahami sebagai saudara, sehingga bisa saling duduk. Para pejabat juga saya mohon, pahami masyarakat ini bukan objek sebagai objek bisnis atau objek proyek, harus mencapai kemakmuran. Tentu kemakmuran itu penting, tapi juga kebahagiaan secara sosial itu jauh lebih penting. Luka-luka sosial itu tidak mudah untuk disembuhkan, kadang-kadang punya durasi yang cukup panjang. Karena itu kita semua mencoba untuk mendinginkan dan menurunkan tensi dan menghindari kosakata-kosakata yang terlalu keras dan rasa-rasanya agak kurang nyaman diterima oleh hati. Ya. Ini tidak harus kata-kata yang mohon izin barangkali ya, yang sifatnya boleh jadi menyakiti atau bernada ancaman dan lain sebagainya. Kami kira kita sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah akan saling menguatkan, saling mendukung kepada kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita diberikan hidayah. Toh pada akhirnya kita akan kembali. Ya, semua pejabat-pejabat di pemerintahan, petugas-petugas di institusi dan sebagainya, semua kita akan wafat. Saya wafat, kita wafat. Tugas kita selesai, tapi hisab kita belum selesai. Kita itu akan meninggal. Kita akan dihisab oleh Allah. Ingat, kita disumpah, para pejabat disumpah ya, dengan kitab sucinya masing-masing. Yang muslim dengan Al-Quran, sumpah itu akan dipertanggungjawabkan. Rakyat juga demikian. Setiap sikapnya akan ditindak, dicatat. Mungkin selesai di dunia, tapi akhirat kan masih menunggu. Takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dan bersatu dalam kebaikan. Hindarkan berbagai macam hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Kita tidak berharap apa-apa yang pernah terjadi di tempat-tempat lain. Ya, kasusnya macam-macam lah, baik itu Salim Kancil yang dulu pernah terjadi, suku Samin yang pernah terjadi, beberapa yang lainnya. Kita tidak ingin semua itu berulang di berbagai tempat yang mampu dipijak di bumi pertiwi ini.